Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan iklan analisis Sampurna Mil. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cindy Fitriandini. Saya Yani Indonesia. Saya Sofi Permatasari. Saya Rizky Putra. Oke, materi pertama yang akan dibacakan oleh Yadi. Silakan Yadi. Oke, materi pertama yaitu latar belakang dan karakteristik iklan. Iklan rokok di Indonesia memiliki keunikan karena adanya regulasi seperti PP nomor 109 tahun 2012 yang melarang penampilan produk secara langsung. Kondisi ini membuat iklan rokok termasuk Sampurna Amil lebih mengandalkan pendekatan simbolik dan naratif dibandingkan promosi produk secara eksplisit. Akibatnya, iklan menjadi ruang interpretasi yang kuat dalam membangun makna dan citra. Ini ada contoh videonya. Hidup cuma sekali. Itu kenyataan. Ambil sikap, jangan enggan. Mimpi bukan buat mereka yang ragu. Semua dimulai dengan satu kalimat. Why not? Gak percaya yang orang percaya. Lihat yang orang lain gak lihat. Bikin yang gak mungkin jadi mungkin. Why not? Bukan pertanyaan, tapi jawaban. Why not? Buka banyak kemungkinan, gak tahu batasan. Kenapa gak sekarang? Kenapa gak duluan? Karena jalan yang cocok buat mereka belum tentu cocok buat kita. Why not? Emma. Materi yang kedua yaitu representasi sebagai konstruksi. Menurut Stuart Hall, berdasarkan teori Stuart Hall, representasi tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi membangun realitas baru. Iklan Amil tidak menampilkan rokok sebagai produk, melainkan membangun citra pengguna sebagai individu yang kritis, berani, dan mandiri. Dengan demikian, rokok direpresentasikan sebagai simbol identitas dan gaya hidup, bukan sekedar konsumsi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Selanjutnya yang ketiga itu ada representasi visual dan sosial. Iklan Amil sering menampilkan situasi sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat seperti fenomena kemunafikan, ketidakadilan, dan kebiasaan kontradiktif. Visual ini berfungsi sebagai bentuk kritik sosial sekaligus cara untuk membangun kedekatan dengan audiens. Fakta yang dihasilkan adalah bahwa brand tersebut berada di posisi pihak yang sadar kritis terhadap realitas sosial. Kayak ada suatu poster di jalanan seperti habis hoak terbitan klarifikasi, bukan main. Keempat yaitu ada struktur naratif atau storytelling. Iklan menggunakan pola storytelling yang terdiri dari eksposisi, konflik, dan resolusi. Konflik biasanya berupa ironi sosial yang kemudian diselesaikan melalui pesan atau sindiran. Tagline seperti tanya kenapa dan bukan basa basi berfungsi sebagai penegas pesan sekaligus ajakan untuk berpikir kritis. Yang kelima ada itu yang berupa semiotika, penanda atau petanda. Dalam iklan kami, visual dan elemen seperti warna, situasi, dan karakter berfungsi sebagai penanda. Makna yang dihasilkan berkaitan dengan nilai kebebasan, keberanian, dan individualitas. Makna ini kemudian berkembang menjadi mitos, yaitu anggapan bahwa pengguna Amil adalah individu yang lebih terang kritis, kayak suatu simbol seperti kata-kata yang menarik audiennya. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tobi. Selanjutnya yang keenam ada encoding dan decoding. Dalam proses encoding, produsen iklan memasukkan pesan-pesan tertentu seperti kebebasan, solidaritas, dan keberanian.
Namun, audiens dapat menafsirkan pesan tersebut secara berbeda atau yang disebut dengan decoding. Terdapat 3 posisi audiens. Pertama ada dominan atau menerima pesan sepenuhnya. Kedua agak negosiatif, menerima sebagian. Yang ketiga ada oposisional, menolak atau melihatkan sebagian manipulasi. Ketujuh ada gaya bahasa dan pesan sosial. Iklan Amil menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, namun memiliki makna yang kuat. Gaya bahasa yang digunakan sering berupa sindiran, ironi, dan kritik sosial. Hal ini membuat iklan lebih menarik, mudah diingat, dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Yang kedelapan, ada strategi emosional branding. Iklan email lebih menekankan pada nilai, ideologi, dan gaya hidup dibandingkan produk. Strategi ini dikenal sebagai emotional branding, yaitu membangun hubungan emosional dengan audiens. Namun, strategi ini juga berpotensi membentuk persepsi bahwa rokok memiliki nilai positif yang sebenarnya merupakan konsumsi semata. Kesimpulannya adalah, iklan Sampurnamil menunjukkan bahwa makna dalam media dibentuk melalui representasi, bukan dari produk itu sendiri. Dengan memanfaatkan simbol, narasi, dan kritik sosial, iklan berhasil membangun citra yang kuat. Oleh karena itu, audiens perlu bersikap kritis dalam memahami pesan yang disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih kurang, boleh kalian tanya di komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.